Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nak Wulan kenapa? Masih semangat hari ini? Belum semangat? Lapar. Belum sarapan Nak Wulan? Oh belum. Tepuk semangat dulu aja ya, biar kita semangat dalam pembelajaran hari ini. Biar kenyang. Tepuk semangat. Semangat. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita, mari kita berdoa. Ayo sikapnya yang sempurna, kakinya diturunkan. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa saja? Banyak. Madinah kenapa? Sakit apa Madinah? Sakit panas. Sakit panas, semoga cepat sembuh ya. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Saripudi di luar kota, Bu. Keluar kota. Oh iya. Ada yang izin bekerja, Bu. Siapa yang izin bekerja? Mahbub. Mahbubi, siapa lagi? Sudah. Sudah. Kemarin sama Bu Selvi masih ingat nggak di pembelajaran kemarin belajar tentang apa? Tentang prototip. Tentang prototip. Tentang prototip ya. Prototip. Apa yang dipelajari tentang prototip kemarin? Itu Bu, praktek Bu. Cara membuat produk sebelum hasil jadi fix. Hasil jadi fix. Kalau nak Selvi? Produk awal Bu, minimalisir kegagalan. Untuk menyelesaikan kegagalan. Siapa lagi yang masih ingat kemarin pembelajaran apa? Kemarin yang saya ingat praktek Bu. Praktek membuat sketsanya. Oke. Karena kemarin kan kalian sudah belajar tentang prototip nih ya. Pasti kan sudah tahu apa yang akan didesain dan apa yang akan diproduksikan untuk produk kalian. Nah, masalah untuk merencanakan usaha itu biasanya ada salah satu masalah. Masalahnya biasanya terdapat di mana? Modal, biaya. Kenapa kok biaya? Soalnya sulit Bu, biasanya mau usaha tapi gak ada modalnya. Oh, nggak ada modalnya. Jadi nggak. Terus apa lagi? Apa lagi selain biaya? Nggak ada. Niat. Semua tergantung niat berarti ya. Kalau modal itu kan dalam produksi, itu modal itu dibagi menjadi beberapa, ya kan? Kenapa kok modal itu biasanya menjadi masalah? Karena kita itu nggak tahu sebelum usaha itu harus membeli apa terlebih dahulu, gitu kan? Jadi uangnya sedikit tapi kita nggak tahu modalnya mau kita buat apa, seperti itu. Jadi pembelajaran Ibu hari ini, Ibu akan menerangkan tentang biaya produksi. Tentang biaya produksi. Nah, di mana biaya produksi itu akan mengetahui biaya apa aja yang akan kita keluarkan untuk memproduksi. Nah, menurut definisi biaya produksi, biaya atau dalam artian cost atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi baik itu pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Nah, untuk pengertian biaya produksi sendiri, menurut Mulyadi, biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan langsung menjadi produk jadi. Nah, ini ada jenis-jenis biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi itu ada 3, yakni biaya bahan baku adalah biaya bahan baku dapat ditelusuri secara langsung baik pada produk maupun jasa. Jadi biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dalam memproduksi. Biaya tenaga kerja merupakan tenaga yang dapat ditelusuri secara langsung
pada barang atau jasa ketika proses produksi. Pastinya kan kalau kita menggunakan tenaga kerja juga akan mengeluarkan biaya. Terus juga ada biaya overhead pabrik, yakni biaya keseluruhan bahan baku dan tenaga kerja namun tidak dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang akan diproduksi. Jadi biaya overhead ini biasanya biaya yang di luar dari bahan produksi atau biaya yang nominalnya sedikit dari biaya bahan baku. Nah, ini merupakan biaya overhead menurut sifatnya. Ini ada gambar kursi sama ada gambar paku. Ada yang tahu maksudnya apa? Tidak. Biaya bahan baku tidak langsung atau biasanya itu disebut untuk biaya pembelian paku saat memproduksi kursi. Jadi biaya overhead ini atau biaya tidak langsung ini biayanya itu relatif nilainya kecil. Relatif nilainya kecil. Jadi kalau kita memproduksi kursi kan untuk biaya paku lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan untuk pembelian kayu. Tuh. Yang kedua ada biaya reparasi pemeliharaan atau servis. Servis mesin itu merupakan biaya overhead yang menurut sifatnya. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini biasanya biaya yang dikeluarkan untuk membayar mandor. Untuk membayar mandor itu termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. Pernah tahu nggak kalau mesin itu ada masanya? Seperti 5 tahun gitu kan. Nah, biaya mesin yang ada masanya dari 1 tahun, 2 tahun itu kan pasti nilainya berkurang. Itu yang dinamakan biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap. Kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yakni ada biaya asuransi mesin, asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya overhead lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Contohnya seperti biaya listrik PLN, biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan. Jadi kita kalau ada memiliki perusahaan, lalu kita membayar listrik kepada PLN itu merupakan biaya overhead lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Dari sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Selanjutnya ya. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead menurut perilakunya. Ada 3, yakni biaya overhead pabrik tetap atau biaya yang tidak berubah meskipun volume produksinya itu naik turun. Contohnya biaya gaji mandor, pengawas produksi, dan sewa gedung pabrik. Nah, kenapa kok biaya gaji mandor ini termasuk biaya overhead pabrik tetap? Atau biaya yang tidak akan berubah meskipun volume produksinya itu sedikit atau banyak. Ada yang tahu? Karena dia kepala. Terus apa lagi? Karena mandor cuma ngatur Bu. Bukan Bu ya. Gini, kenapa kok biaya overhead pabrik tetap biaya yang tidak berubah meskipun produksinya itu naik atau turun? Itu karena contohnya kan gaji mandor gitu kan ya. Karena gaji mandor itu kan tetap. Jadi setiap bulannya itu tetap. Contohnya seperti biaya gaji mandor itu 5 juta. Nah, itu tetap meskipun produksi di pabrik itu 1.000 per hari atau 500 per hari, itu gaji mandor tetap per bulannya. Oh, jadi nggak ada bonus-bonusnya gitu tadi? Nggak ada. Kalau bonus itu biasanya tergantung dari perusahaannya. Gitu. Kemudian ada biaya overhead pabrik variabel, yakni biaya yang berubah secara langsung sesuai dengan volume produksi. Contohnya ada biaya listrik untuk mesin produksi, upah tenaga kerja tidak langsung yang dibayar per unit atau biasa disebut dengan pekerja borongan. Jadi biaya overhead pabrik variabel ini adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi suatu pabrik tersebut.
Yang ketiga ada biaya overhead semi variabel, yakni biaya sebagian terjadi secara tetap dan sebagian berubah sesuai dengan volume produksi. Contohnya yakni biaya listrik pabrik. Sebagian tetap untuk penerangan jalan. Jadi untuk biaya listrik di pabrik itu sebagian itu tetap untuk penerangan, dan kalau yang variabel yakni sebagian untuk penggunaan mesin. Jadi kalau produksinya sedikit, pasti biaya untuk listrik mesinnya itu kan sedikit. Kemudian ada penggolongan biaya overhead menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead langsung departemen merupakan biaya overhead yang terjadi pada departemen tertentu pada suatu perusahaan, dan dana tersebut dimanfaatkan hanya pada departemen tersebut sendiri. Contohnya yaitu biaya keamanan khusus di departemen gudang. Kedua, ada biaya overhead tidak langsung, yakni biaya yang dinikmati oleh beberapa departemen dalam suatu perusahaan. Contohnya ada biaya kebersihan dan biaya keamanan pabrik. Dari sini anak-anak, apakah sudah dimengerti untuk penjelasan Ibu? Iya, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti ya? Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada, Ibu. Tidak ya? Karena kalian tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian sebagai evaluasi. Apakah kalian tadi memperhatikan Ibu atau tidak? Baik, Ibu. Perhatikan kok, Ibu. Jadi. Kelompoknya 3-3. Berhitung. Oh, langsung aja 1, 2, 3 gitu ya. Mbak Yasmin, sini nggak apa-apa. Ayo 3-3. 3-3. Lucu. Oh, Mbak Fatima sama teman-temannya ya. Jadi ini ada yang diisi dulu terlebih dahulu identitasnya, kemudian dibaca petunjuk pekerjaan soal, kemudian ada soal dan jawabannya ada di sini. Kalian silahkan mencari dari beberapa huruf yang ada di sini. Nanti kelompok yang sudah menemukan jawaban pertama bisa langsung angkat tangan dan bisa langsung menjawab. Jawaban yang pertama. Ya, cepat-cepatan. Ayo cepat-cepatan ya. Kelompok yang sudah mendapatkan jawaban bisa langsung angkat tangan dan bicara untuk jawabannya apa. Ayo. Kelas 11. Bu, ini dicoret apa dilingkari, Bu? Dicoret boleh, dilingkari juga boleh. Yang sudah mendapatkan jawaban bisa langsung angkat tangan dan menjawab. Ayo, apa dari kelompok 1? Nomor 1. Ayo didengarkan teman-temannya sudah menemukan jawaban. Biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan langsung menjadi produk jadi dinamakan biaya bahan baku. Bahan baku. Yang pertama ada jawaban bahan baku. Saya nomor 2. Apakah sudah ketemu bahan baku? Kelompoknya Mbak Fatima. Sebentar, kelompoknya Mbak Fatima. Kelompoknya Mbak Fatima sudah ketemu bahan baku, Mbak? Sudah. Ayo kelompok nomor 2. Reparasi. Ayo didengarkan temannya. Titik adalah biaya yang digunakan untuk perbaikan mesin dan peralatan. Reparasi. Reparasi. Nomor 2 jawabannya reparasi. Reparasi.
Reparasi, apakah sudah ketemu semuanya? Sudah? Ada Bu yang reparasi. Reparasi. Bahan baku. Bahan baku. Bu ditunggu jawab semua aja Bu. Ditunggu jauh cepat-cepat ini, cepat-cepatan. Jadi kalian biar berpacu dalam prestasi. Ayo cepat-cepatan. Nomor 3 Bu, biaya dapat dilihat secara fisik yang digunakan untuk mengukur kuantitas bahan yang dikonsumsi dalam proses produksi atau tiap kali dinamakan biaya produksi. Nomor 3 sudah ketemu dari kelompoknya Mbak Rizky Sylvia. Biaya produksi. Produksi. Ayo dilihat. Nomor 5 sebentar ya. Nomor 3 dulu. Ayo biaya produksi. Apakah sudah ketemu semuanya? Sudah. Produksi sudah Mbak Fatima? Sudah. Ayo nomor 4. Nomor 4. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengukur Hasil Bu. Hasil. salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo dicari. Jawabannya kurang tepat. Dicari lagi. Bukan Bu ya? Bu. Kamu itu mengukur kerja tenaga. Sosial Bu, bukan Bu ya? Sosial. Bukan Bu, sosial. Kurang tepat. Ayo dicari. Kalau mendengarkan ibu tadi berarti Bu, kecil. sudah mengerti. Kecil bukan? Lama. Ayo boleh dibacakan soalnya terlebih dahulu. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk saat produksi suatu barang atau Bisa didengarkan dari kelompoknya Mbak Rizky Sylvia. jangan ramai. Ayo dibacakan soalnya. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengukur lama tenaga kerja saat memproduksi suatu barang atau jasa. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Nomor 5. Oke. Semua jawabannya benar. Kecil. Tepuk tangan. Ayo dikumpulkan. Sudah diberi nama? Nama. Oh, berarti belum Ibu. Oh, terima kasih. Nggak boleh. Dapat hukuman. Nggak boleh gitu ya. Salah dapat hukuman Bu. Nggak boleh gitu ya. Di depan kelas. Tidak boleh bergurau saat pembelajaran. Sudah? Terima kasih. Wih, itu sambalnya. Sekarang Bu Guru punya contoh produk. Apakah kelihatan semuanya? Ini. Sambal cakalangnya masih ambon Bu ya? Ya, sambal cakalang. Menurut anak-anak semuanya, Iya. Enak aja boleh buku. Lapar. Kalau Ada cumi. oh iya. Kalau produksi sambal Rumok-kan. kalau produksi sambal biaya apa aja yang dikeluarkan untuk memproduksi ini? Satu, angkat tangan dan satu-satu. Ayo, susun cabe. Cakalang. Bahannya. Ya, tempat, tomat, kaleng, bawang minyak. Oh, label ya. Tutup. Pemasarannya, terus apa lagi? Tutupnya, promosi. Ah, pinter-pinter sekali. Label, bener. Sendok. Gak boleh
boleh gitu sama temannya. Berarti kalian sudah tahu kan ya? Apa aja kalau yang akan dibeli kalau akan memproduksi suatu barang? Iya kan? Ibu kan kemarin sudah memberi PR kepada kalian kan melalui lewat WA. Nah, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan yang kedua untuk kalian. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan kemarin? Sudah? Karena kalian tadi kan ibu tanya untuk produksi sambal cakalang ini sudah tahu semuanya apa yang akan dibeli untuk produksi cakalang. Jadi ibu tiga-tiga gini aja sesuai yang tadi. Kamu itu aku tanya. Gak boleh seperti itu. Ayo dikerjakan. Jadi kalian ayo fokus kepada ibu terlebih dahulu ya. Iya. Jadi kalian bayangkan kalian sebagai produsen untuk produksi barang tersebut. Jadi, sekarang kalian merencanakan produk apa yang akan diproduksi dan bahan-bahannya apa aja yang diperlukan. Ini kelompokan ya Bu ya? Oh iya. Iya, berkelompok. Makasih Bu. Dikerjakan 15 menit cukup? Cukup. Ayo bekerja dengan tangan tanpa mulut. Bu, contohnya ada di HP kemarin saya. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Itu kan di pekerjaannya ada beberapa kan, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja. Jadi dikelompokkan sesuai dengan tabel yang ibu sediakan. Oh iya. Usahanya sendiri, nama usaha. Bebas, mau buat apa? Nanti jangan lupa ditunjukkan ya gambarnya. Jadi kalian juga mencari gambar juga. Gambar dari produknya. Ya, boleh. Volume itu seperti pieces itu loh. Kalau banyak kan satu. Nah, ini satu, ini kilo. Berapa banyak? Iya. Salah kamu. Ini. Panen. Ini banyaknya satu, volumenya kilo. Oh, ini berarti ini jualan. Kilonya ditulis di Ya, sini. ya. Itu kan- Ayo ditulis dulu. Ya, ya, Kilo. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Berapa? Satu tundun. satu kilo. Banyak satu tundun sih. Satu tundun pisangnya. Ya. Berarti volumenya di sini tundun gitu. Apa sih ya? Ini loh. Tidak tahu ukuran gedang itu. Tetap aja ya, ini dibuat kilo. Gini, kilo. Jadi ini satu aja tulisannya, ini satu aja. Tuh. Apakah ada kesulitan? Nah, ini kan ada 5 kotak. Jadi untuk banyaknya ditulis 5, volumenya ditulis kotak. Oh, gitu. Ya. Volumenya 11 orang, Bu. Oh, ini buat. Ya, sudah benar itu. Benar. Benar. Ada. Kerja ini, Ibu, ini yang soalnya boleh dicoret-coret nggak, Bu? Boleh. Biaya tenaga kerja ini biasa digunakan untuk biayanya kamu sendiri atau bisa menggunakan karyawan. Jadi untuk tenagamu sendiri juga boleh dihitung. Sendiri, dulu sendiri gitu, tak, Bu? Individu. Owner gitu juga boleh. Tepung 2 kilo. Kan harga satuan ini kan 20. Itu diperhatikan ya. Di petunjuk soalnya itu ada
apabila setiap kelompok diberikan biaya maksimal 1 juta. Jadi biayanya dimaksimalkan 1 juta ya. Bu, berarti kita juga ngitung berapa jumlah produksinya? Nggak usah, di total aja. Jangan lupa diperhatikan soalnya maksimal 1 juta. Jadi bisa dimaksimalkan ya. Maksimal 1 Murah juta. Ki, Bu, murah. Ya. Ya Bu, maksimal kan Bu ya? Ya. Biaya reparasi dan pemeliharaan sudah tidak langsung. Biaya reparasi itu biaya yang digunakan untuk pembenahan mesin. Tuh. Contohnya alat-alatmu ada mesinnya. Kalau nggak ada boleh dikosongi. Maksudnya perawatan loh, Mas. Ya, untuk perawatan mesin. Ya kan? Orang tabungnya meledos. Ya, boleh. Meskipun contohnya ya, kamu pakai sendoknya hilang itu boleh dimasukkan di situ. Ini kalau biaya tenaga kerja gimana Bu? Itu boleh untuk karyawanmu atau boleh untuk menghitung jasamu sendiri. Oh berarti seumpama jasa diri sendiri apa itu 1-2 orang gitu Bu ya? Ya, boleh. Hanya 10.000 berarti ininya 20.000. Ya, boleh seperti itu. Apakah ada kesulitan untuk kelompoknya Mbak Selvi? ini Bu. Biaya bahan tidak langsung. Kamu produksi apa? Tahu bakso. Apakah ada biaya tidak langsungnya? Contohnya seperti caos. Pakai caos? Nah, itu pakai caos berarti biaya termasuk biaya tidak langsung. 300. Ya. Iya. Oh, kalau nggak ada tenaga kerjanya kita Kalau ya ditulis saja tenaga kamu sendiri. Jasa owner gitu nggak apa-apa. Bahan tidak langsung. Kalau nggak ada bisa dikosongi ya. Sudah. Tunggu temannya terlebih dahulu ya. Sendok plastik. 52. Kamu pakai pengawas atau enggak untuk produksinya? Kalau nggak ada bisa dikosongi. Sudah? kurang dikit. Kenapa? Tahu. Kenapa tahunya? Satuannya. Satuannya piece. Iya. Biji juga boleh. Ayo, kerja tangannya tidak mulutnya. Iya, bentar nunggu temannya dulu ya. Iya Bu, iya Bu. Sama mendekati 1 juta. Mendekati 1 juta boleh. Maksimal 1 juta. Tahunnya tuku berapa? Satu saja berapa dia? Kecuali tuku 20. Saya tuku Kalau sudah nggak boleh rame. Sepuki berapa kilo? 15. Enak itu jalan menengah. Mana kok wis garame? Rongsak. Rongsak. Ada tenaga nanti Pak Api. Belum nih. Berapa? Capeknya berapa kilo? Nonton. Ada berapa kilo? Untuk Nak Fatim, duduknya. Apakah ada kesulitan untuk Nak Fatim? Ini masih menghitung, Pak Yasmin. Nak Yasmin masih menghitung. Bu ini nggak usah diisi ya Bu ya.
Ini Nah, apa? itu. Ini biayamu apa? Kok Yo, maju tuh. ya ditulis aja deskripsinya biaya apa? Kok ada ininya totalnya? Kalau nggak ada dikosongin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa dikosong. Ngomong langsung. Iku tinggal anak kulkas piro? Oh, iku. Mana perusahaan? Ya, Mbak. Biaya bahan tidak langsung plastik ke. Lu dia itu kan tidak langsung. Plastik. Baik, baik, tahu modal, Mbak. 900. Apa buat kocak kocak pada begini. Apakah di bawah berapa, Bu? di bawah 1 juta? Apakah sudah selesai? Masih notal. Mbak Selvin, nyampe mana? Masih notal juga. Sudah? Sudah? Biaya tidak langsung itu mandor itu apa? Biaya bahan baku tidak langsung atau pekerja tidak langsung? Bahan baku. Bahan baku tidak langsung, kamu produksi apa? Pisang crispy. Pisang crispy, ada biaya tidak langsungnya nggak? Contohnya seperti garam, Oh iya. gula, itu. Ada. Sudah? Reparasi kan. Ya ini masih epic meledos. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah? Ayo kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Kelompok 1. Ayo, silakan dipresentasikan. Jangan lupa membawa gambar produknya ya. Silakan didengarkan temannya terlebih dahulu. Ayo diperhatikan temannya. Kami dari kelompok kembang kempis. Ya apa yang mau contohkan? Anak mau usahanya salah dua. Ini salah duanya. Ayo. Silakan diperhatikan. Bakunya itu ada buah apel. Itu banyak 5 kilo, harga satuannya 20, jumlahnya 100.000. Pas kan? Ya, boleh. Terus ada buah pir, itu banyak 3 kilo, satuannya itu 25.000 dan jumlahnya 75. Terus ada buah anggur, banyaknya itu ada 2 kilo, satuannya itu 1 kilonya 30.000, jadi jumlahnya 60.000. Terus ada buah jeruk, itu banyak 2 kilo, satuannya 15.000, jumlahnya jadi 30.000. Terus ada susu kental manis, itu banyak 2 kaleng, satuannya itu 10.000, jumlahnya jadi 20.000. Terus ada gula, banyaknya itu 1 kilo, harga satuannya itu 15.000, jadi jumlahnya 15.000. Terus ada mayones, itu banyak 2 pipa. Harga satuannya 20.000, jadi jumlahnya 40.000. Terus ada biaya tenaga kerja, ini kita pribadi, itu digaji 100.000. 100.000 pribadi. Ya, terus ada biaya bahan tidak langsung. Ini ada plastik, kresek sama stiker. Plastiknya ini 10.000, kreseknya 10.000 dan stikernya ini harganya 10.000. Terus ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini kita akan kulkas.
Kulkas. Itu Pembenahan mesin kulkas. ya kulkas. Itu jumlah itu biayanya 200.000. Terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ini COD. Itu jumlah harga biayanya 10.000. Terus ada biaya overhead lain yang secara langsung itu ada listrik itu 50.000 sama air 30.000. Jadi totalnya 760.000. Produksi apa tadi? Salad buah. Salad buah. Totalnya 760.000. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi teman kalian? Tidak. Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4. Ayo silakan maju kelompok 4. Jangan lupa kasih yel-yelnya ya biar semangat temannya. Ayo kasih yel-yel dulu terlebih dahulu Fatim. Ayo gimana yel-yelnya Mbak Fatim? Semangat ya, jamnya yang suwe ya. Kelompok apa kamu jadi? Kelompok 4. Kelompok Ada nama kelompok ayo. Ada nama Ya. kelompoknya. Kelompok well. boleh gitu ke temannya. Ayo. Oh, nanti dulu. Teman saya gila. Ya, kita dari kelompok well. Tewel. Ya itu nama kelompoknya. Ya, kita dari kelompok well. Enggak usah. Ya, kita enggak usah yel-yel kan udah benar aja. Produk enggak usah kita fruit salad gambarnya. Ini aduh bagus singkong. Mana produknya? Loh, udah ada. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Pengen merasakan. Kamu tidur Itu itu sandwich. Ini produk saya sendiri ya, kemarin saya Oh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, biaya bahan baku kita ada roti, white cream, kiwi, strawberry, anggur, susu kental manis. Masing-masing 1 kilo, harganya 85.000 sampai 100.000. Terus biaya tenaga kerja, karyawannya cuma 1, 3 kali produksi, setiap produksi itu 100.000. ya karyawannya. Yo. Biaya bahan tidak langsung, plastik wrap, stiker, stika. Terus ada biaya reparasi, kita pakai chiller sama mixer, masing-masing 20.000 sama 25.000, totalnya 1 juta Pak. Ini ada hitungannya loh Bu. Iya. Kenapa mahal? Karena kiwi itu ya 1 kilo itu 100.000. Kayak apa sih? Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak. Berikan power bus ya. Ayo berikan yel-yelnya dulu Mbak Fatimah. Beri power bus. Beri power bus. 1, 2, 3. Hus. Sudah. Karena waktunya sudah mau habis, jadi untuk kelompok yang lain bisa maju di pertemuan yang akan datang ya. Dari pembelajaran Ibu hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Bisa Bu. Bisa, ayo. Ternyata kalau mau usaha itu biaya produksi perlu diperhitungkan matang-matang agar kita saat usaha tidak mengalami kerugian. Tidak mengalami kerugian. Yang lainnya ada yang mau menyimpulkan? Saya buang nyetak. Produksi suatu barang itu yang diperhitungkan itu bukan hanya biaya produksi, tetapi ada biaya-biaya lainnya seperti tenaga kerja, Overhead. barang yang tidak langsung dibeli. Overhead. Annyeonghaseyo. Yang lainnya ada yang bisa menyimpulkan lagi? Satu lagi. Ibu mau ada 3 anak di kelas ini. Bu Rizal rame tak Bu? Saya Bu. Ayo duduk yang benar Yasmin. Bu cowoknya Bu Rizal. Oh iya, ayo Mas Rizal, apa? Kesimpulan. Mas. Bu Kak duduk itu. Kamu diam aja.
Biaya cateringnya. Biaya hewannya aja. Jadi, biaya produksi itu merupakan biaya yang paling penting untuk diperhatikan dalam memproduksi suatu barang. Biaya produksi itu tidak hanya biaya bahan baku saja, tetapi juga ada biaya tenaga kerja, reparasi mesin, dan lain sebagainya. Kenapa sih kok harus menghitung biaya produksi? Karena agar tidak mengalami kerugian dan berapa uang yang harus kita anggarkan untuk suatu produksi tersebut. Karena jamnya sudah habis, marilah kita berdoa menutup pembelajaran hari ini agar pembelajaran yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sikapnya yang sempurna, kakinya diletakkan di bawah, kakinya diturunkan. Ayo Mbak Mia, kakinya diturunkan dulu. Berdoa mulai. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.